Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan ingin memberi pesan kepada kita bahwa kalbu orang-orang yang di dalamnya ada kibr ini itu seperti terkunci. Cuma bedanya kuncian ini beda dengan khatama. Kalau khatama udah dikunci mati, khatamallahu ala qulubihim, itu ke orang kafir. Allah khatam. Khatam itu udah ditutup, udah selesai. Tapi kalau ini dengan lafaz taba'a, taba'a yatbi'u, kadzalika yatbi'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kulli qalbi mutakabbirin jabbar, ya. Ini surat Ghafir ayat 35. Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah menutup. Nah, belum dikunci, ditutup. Ini kadang-kadang terjemahannya agak mirip-mirip. Nggak boleh sama. Karena orang sombong ini masih ada harapan untuk sembuh. Jangankan itu, iblis pun kadang masih sadar, Pak. Pernah dapat riwayat iblis sadar nggak? Iblis datang ke Nabi Musa. Apa kata iblis? Musa, ngomong-ngomong, kalau tobat bisa nggak nih? Masih bisa nggak gitu? Jadi dia masih ada, dalam hatinya tuh masih ada gejolak pengen baik iblis itu. Karena dulu kan dia seorang malaikat, tapi malaikat dari api, bukan malaikat dari cahaya. Apa kata Musa? Nabi Musa alaihissalam, bisa dong, kenapa nggak bisa? Gimana caranya? Maka Nabi Musa mengatakan, tuh kuburan Nabi Adam, kamu sujud kepadanya. Kira-kira gimana, Pak? Hidup aja dia nggak mau kan? Persis sama begitu. Musa, dia hidup pun aku tidak mau sujud, apalagi dia sudah berbau tanah. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, cerita ini. Artinya Nabi Musa jaraknya dengan Nabi Adam kan jauh, tapi Allah kalau mengangkat seorang nabi itu diberikan rahasia-rahasia untuk mengenal di mana kuburan nabi-nabi terdahulu. Jangan heran, Pak, wali-wali tertentu zaman sekarang itu bisa tahu ini ada kuburan wali nih gitu. Sama dulu, kalau dulu nabi. Seandainya wali-wali ini hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, ya jadi nabi. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa aja sekarang ngaku jadi nabi, ya pastikan dia ya bagian dari fitnatul dajjal, ya, kekacauan dajjal itu. Dan dalam surah Al-Ghafir ayat 60 itu ada ancaman, innal ladzina istakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang masih merasa sombong, merasa besar sehingga dia tidak mau menyembahku, mengenalku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam jahannam. Jahannam itu bahasa Aramaik lama berarti nar, neraka, sama. Jahannam. Sampai sekarang orang-orang Yahudi itu menggunakan istilah itu untuk menyebutkan api. Jahannam, ya, jahannam. Jadi bahasa Indonesia ya, jahannam gitu ya. Nah, ini surat Ghafir. Lalu ternyata di hadis Nabi ada kalimat yang lebih rigid. Apa kata Nabi? Ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. La yadkhulul jannah, tidak akan menapaki surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Siapa saja yang tersimpan di kalbunya sebiji zarah, sebesar atom, ada rasa kibr, rasa dirinya besar. Dengan yang akan kita sebutkan nanti, 7 hal tadi. 7 hal ini nyantol di kalbu, kita merasa lebih dari orang karena 3 hal tadi, 7 hal tadi, udah nggak bisa masuk surga. Sampai itu dibakar dulu dalam neraka, mungkin kalau Allah ampuni baru bisa masuk. Tapi surat Al-Ghafir ayat 60 itu sudah garansi pasti masuk neraka, bukan garansi masuk surga, Pak. Jadi jaminan masuk neraka bagi orang yang sombong, ya.
Tapi sombongnya ini sudah sampai level yastakbiruna an ibadati. Mereka sombong, enggan dari menyembahku, mengenalku. Jadi sombongnya ada tingkatan-tingkatannya nanti. Iblis itu ternyata punya dosa masa lalu. Sebelum iblis itu tidak sujud kepada Nabi Adam, itu ada dosa sebelumnya, Pak. Jadi iblis, dia tugasnya apa dulu? Nama Arabnya itu Haris dan Khazin, dua pangkatnya. Haris penjaga surga, Khazin pemegang khazanah surga. Khazanah artinya apa? Simpanan berharga dalam surga. Itu yang megang siapa? Itu iblis, dulu namanya Azazil. Azazilnya bahasa lama, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani lah ya. Azazil artinya hamba Allah yang perkasa, artinya emang hebat. Awalnya iblis itu, Azazil ini dia beribadah di bumi, lalu Allah diangkat, akhirnya dia bisa memimpin sekelompok malaikat, bahkan beberapa malaikat menyembah Allah. Lalu sampai di Sidratul Muntaha, dekat itu kan ada surga, maka dijadikan sebagai ya malaikat surga lah. Nah, maka karena dia sudah bertahun-tahun, kalau bahasa kita mungkin jutaan tahun kali ya, sudah jutaan tahun iblis itu beribadah. Maka di situ muncul perasaan dia merasa dia benar, rasa suci. Maka dia pernah berpikir untuk sesekali mencoba kebesaran Allah. Maka Allah jawab. Nah, di hadis qudsinya cuma muncul kalimat ujung di hadis qudsi, tapi kisah ini nggak disebutkan di hadis qudsi itu. Al-kibriya uridai, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, hadisnya sahih. Kibriya, kebesaran, kesombongan itu adalah ridaku. Ini namanya rida. Biasanya kalau para habaib itu naruhnya di begini naruhnya. Cuma kalau saya lebih nyaman begini. Ya, nutupin leher dikit biar nggak kena tembakan AC, Pak. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Ya, Allah kan nggak pakai pakaian seperti bayangan kita. Ini bahasa-bahasa ilahiyah lah. Ya, maksudnya Allah yang lebih paham. Jadi Allah pakaiannya bukan kain, pakaiannya adalah kebesarannya, keagungannya. Jadi yang boleh sombong siapa? Allah doang. Jadi di dunia ini, di langit dan bumi, bahkan di alam semesta semuanya, yang boleh sombong itu cuma Allah, yang merasa dirinya besar, dirinya pantas dihargai itu cuma Allah. Nah, sekarang si Azazil ingin dihargai oleh malaikat, gitu. Maka Allah tegur di kalimat ini. Jadi ini sebenarnya kalam sudah lama Allah turunkan kepada para malaikat, nggak ditangkap sama iblis. Maka ketika perintah berikut ujian kepada Azazil, sujudlah fasjudu li Adama, sujudlah kepada Adam, ya. Maka dia tidak sujud. Yang lain sujud, dia nggak sujud. Nah, begitu iblis itu, masa saya harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Dia nggak ngelihat siapa yang nyuruh sujud. Yang nyuruh sujud siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu Nabi melarang keras orang yang sarungnya di bawah mata kaki, Pak. Kenapa? Sarung loh, bukan celana loh ya. Hadisnya sarung, izar. Kenapa? Karena dulu di zaman Rasulullah, yang sarungnya nyeret tanah itu cuma raja-raja sombong dari kalangan raja-raja Persia dan Romawi. Kain mereka banyak. Nah, orang Arab melihat tradisi itu ketika mereka berdagang, dibawalah oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Maka kalau mereka sholat, begitu juga munafik Abdullah bin Ubay di Madinah, maka kalau mereka sholat, sarungnya itu ya nyeret lantai, Pak, tanah. Ketika dia sholat, Abdullah bin Ubay itu bukan merasakan keagungan ruku, keagungan sujud,
tapi dia menyaksikan, wah sarung saya bagus ya, samping saya sarungnya sarung miskin, orang-orang miskin nih di samping payah umat Muhammad ini, orang-orang miskin. Perasaan dia begitu. Maka Nabi nggak sebut nama. Kenapa? Karena munafik ini kan tersembunyi. Kita nggak boleh bilang munafik itu nggak boleh. Nah, walaupun 2018-19 itu orang sering ngomong begitu, Pak. Cuma karena beda pilihan politik. Ya, ini saya ulang-ulang terus, Pak. Ya. Kenapa iman itu tidak memasukkan pilihan politik? Karena pilihan politik itu selalu berubah-ubah, sedangkan iman itu cuma satu. Ya, iman di kolbu nggak boleh naik, nggak boleh nambah, nggak boleh turun. Tapi iman yang ada pada jasad kita itu bisa naik, bisa turun. Nah, maka jangan masuk-masukkan bab itu. Nah, Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik ini Nabi nggak sebutkan. Bahkan ketika mereka mati, Nabi masih sholatkan. Ya, Abdullah bin Ubay itu meninggal, Nabi sholatin, Pak. Sampai kemudian turun ayat melarang sholat kepada Abdullah bin Ubay. Itu kalau sholat merhatiin sarungnya, sarung bagus juga nih, gitu. Maka sekarang siapa yang merasa takjub dengan pakaiannya, mau jingkrang mau di bawah mata kaki, tapi dia takjub nih, itu namanya batran atau khuyala. Dia berkhayal lagi sholat bahwa dirinya lebih baik. Kalau dulu zaman-zaman Nabi, orang merasa dirinya baik karena pakaiannya, pakaian zahirnya. Maka Nabi larang. Allah itu nggak pandang sholat orang begini, karena dia sholatnya berkhayal dirinya baik, dirinya kaya. Kalau sombong karena pakaian itu haram, bagaimana dengan sombong karena ilmu? Saya jingkrang nih, misalnya sarung saya nih, terus saya merasa, wah gua doang yang jingkrang nih, samping kayaknya neraka semua nih, ya. Mau sarungnya di bawah mata kaki nih, celananya di bawah mata kaki nih. Sama, Pak, sama itu. Berarti dia melewati kesombongan. Jadi dia nggak sombong secara pakaian, tapi dia sombong secara fikrahnya. Maka silakan mau jingkrang, sarung di atas mata kaki, tapi jangan berpikir kita ini lebih baik, lebih paham agama dari orang. Itu kan hadis ada asbabul wurudnya. Abu Bakar nggak sanggup, wahai Rasulullah, aku tidak sanggup karena harus megang terus. Apa kata Nabi? Lasta mimman sana'a dzalika khuyala. Engkau melakukan itu bukan karena sombong, hai Abu Bakar. Maka Nabi bolehkan. Hadis ini jelas ini, itu teman-teman kita masih tetap aja nggak mau memahaminya. Jadi paling lucu dulu saya ngaji hadis. Saya bilang, Ustaz, saya punya guru hadis di luar sana. Nggak apa-apa, yang penting dia tidak isbal. Gitu. Loh, apa kaitannya ilmu dengan isbalnya? Nah, jadi orang ini masih terkooptasi dengan 14 abad yang lalu, tidak memperhatikan asbabul wurudnya. Dulu kain itu mahal, Pak. Coba tanya ke bapak-bapak yang dulu pernah hidup tahun-tahun 50-an, 60-an, 70-an, beli sarung mahal nggak, Pak? Ingat-ingat sekarang kan murah sarung. 50.000 udah bisa pakai Lazada, ya. Bahkan ada yang 30.000 udah dapat. Zaman-zaman dulu enggak. Saya tanya ke bapak saya, dulu dapat sarung kapan aja, Pak? Ya paling pas mau Ramadan atau mau hari raya, itu baru sanggup tuh. Kalau sekarang enggak, ya. Sekarang di lemari di rumah saya itu numpuk sarung tuh banyak sekali, sampai bingung kita mau makainya mana, Pak. Akhirnya mana yang biasa keambil itu keambil lagi. Jadi asbabul wurudnya sudah berbeda, ya. Oke. Tapi terlepas dari itu, hadis ini ingin menunjukkan bahwa sombong di dalam hadis Nabi memang beragam. Ada sombong karena pakaian, ada sombong karena merasa ilmunya, ada sombong karena gelarnya, ada sombong karena ibadahnya, macam-macam nanti. Dan apa yang bikin saya kaget di kitab ini, jadi beliau menyebutkan hakikatul kibri wa asatuh, hakikat dari kesombongan itu dan aib yang terdapat di dalamnya. Kita mengira kalau kita ini sombong, kita ini kuat. Ini anggapan kita lah, ya. Ternyata Imam Ghazali mengatakan apa?
sombong itu ada zahir, ada batin. Ya. Zahirnya kita sudah tahu. Nah, batinnya apa? Jadi ketika ada orang sombong, la yaqdiru ay yuhibba li akhil mu'min ma yuhibbu li nafsihi. Orang sombong itu walaupun zahirnya dia terlihat kuat, batinnya sebenarnya dia lemah. Kenapa? Dia tidak sanggup mencintai saudaranya sesama beriman sebagaimana dia mencintai sesuatu untuk dirinya. Jadi dia tidak sanggup mencintai orang. Itu lemah atau kuat? Nah, anggapan kita kan selama ini orang sombong itu orang kuat, ya. Jadi beliau ini ternyata cara berpikirnya di luar yang kita pikirkan. Ternyata jauh lebih cerdas di zaman itu Imam Ghazali ini. Wajar ya, wajar kalau orang-orang yang terkena fitnatud dajjal itu benci dengan beliau, ya. Apa kata berikutnya? Orang-orang yang sombong itu layak diru ala tawadu. Orang-orang sombong itu nggak punya kekuatan untuk merendahkan hatinya, untuk tawadu. Maka sebenarnya orang sombong itu lemah. Orang yang bisa tawadu, rendah hati, itu cuma orang-orang yang kuat. Kalau dia nggak sanggup untuk merendahkan hatinya, berarti dia lemah aslinya. La'anna al-mutakabbir, ya, karena orang-orang sombong itu ya la yaqdir ala tawadu wa huwa ra'su akhlaqil muttaqin. Padahal tawadu itu adalah kekuatan dari orang-orang yang bertakwa. Wa la yaqdiru ala tarkil hiqd. Saking lemahnya orang-orang yang sombong ini, dia tidak bisa menolak rasa iri yang muncul dalam dirinya. Ada perasaan iri datang, dia nggak sanggup tolak, Pak. Itu lemah apa kuat? Lemah, ya, sangat-sangat lemah. Dan ini PR kita semua yang berikut ini. Wala yaqdiru ala tarkil ghadab. Orang yang sanggup menahan marah, emosi, itu orang kuat, Pak. Benar nggak? Orang yang sombong itu tidak sanggup untuk menahan dirinya tidak marah. Dia bisanya marah-marah mulu. Maka Nabi mengatakan, orang kuat itu bukanlah orang yang bisa bergelut, gulat, menang, bukan. Tapi man yamlik, siapa yang sanggup menjaga, menahan dirinya indal ghadab, ya, ketika dia marah, ya. Berat, Pak, ya. Berarti kita lemah semua nih, Pak. Kita lemah semua. Lagi naik motor atau nyetir mobil, tahu-tahu disalip sama motornya butut lagi jelek, itu perasaan gimana, Pak? Wow, mumpung motornya atau mobilnya jelek, kok perlu kita katain, kita salib dulu, kita katain apa lo, kan gitu, ya. Kayak gitu emang tandanya kita lemah. Tapi setan bilang justru itu yang kuat. Kalau kamu berani bentak orang tuh orang kuat. Ternyata kebalik, ya. Kekuatan orang beriman itu bukan di situ, dibalik, Pak, ya. Wala yaqdiru ala nushil latif wala yaqdiru ala qabul nushi wala yaslamu min al-izriya bin nas wa min ightiyabihim. Orang sombong itu nggak sanggup, ya, menahan dikata-katain orang. Lemah berarti. Orang sombong itu nggak sanggup untuk berkata yang lembut. Bapak lagi marah nih, tapi ngomongnya tetap lembut, bisa nggak? Oh, itu kuat, itu, Pak. Kalau iya itu kuat yang sebenarnya kuat yang begitu. Kita nih merasa besar, terus ada orang biasa ngomongin, membicarakan kita, atau dia menasihati kita, sanggup nggak dengerinnya? Kalau sanggup, kuat berarti. Nah, kebanyakan orang nggak kuat. Nah, itulah sombong. Maka al-kibru ghayatud dha'fi. Orang yang punya penyakit sombong di hatinya, itu pada hakikatnya ada penyakit kelemahan dalam batinnya, ya. Ini sangat banyak pembahasannya. Kita langsung loncat ke pasal berikutnya. Apa kata beliau? Yang membuat orang bisa sombong itu ada diniyun wa dunyawiyun. Ada perkara agama, ada perkara duniawi.
Perkara agama dua aja, berilmu sama beramal. Itu perkara agama. Benar gak Pak? Maka coba lihat nih, betapa hebatnya syaitan itu menjerumuskan orang berilmu lalu dia sombong. Ya, benar ya? Baik orang yang sudah lama ngaji, jadi kiai, jadi santri, ataupun yang baru ngaji, lagi tren ngaji nih, ya, baru hijrah, baru tobat istilahnya, itu perasaan dia merasa tahu itu akan kuat. Nah, kita kalau melihat orang begitu, nggak usah dilayani Pak debat, biasa aja. Saya ditantang sama anak STM sering Pak, ya. Apa lo, Ustadz apaan lo gitu ya. Saya ini tamatan umum, saya berani nantang ente debat. Ya kita nggak usah hadapin yang gitu-gitu. Kalau kita kuat, ya kita doain aja. Kita berdoa untuk diri kita sendiri selamat, dan itu dia juga. Itu lagi proses hijrah itu, proses lagi ngaji. Kita kan dulu begitu juga, ya sama 11-12 sama dia. Banyak Pak yang begitu, ya. Mau langsung ketemu saya, mau lihat sosmed itu banyak yang gitu begitu. Ya, mau layani Pak nggak gitu-gitu. Kalau kita layani yang begitu, itu tanda kita kuat atau tanda kita lemah? Lemah, buang-buang waktu lagi kan. Ada yang amal. Jadi orang-orang yang beragama itu ilmunya. Nah, kalau kiai itu di situ, orang baru ngaji itu di situ, ya. Kemudian yang kedua amal. Maka mohon maaf nih, gelar-gelar Pak Haji itu bisa bikin sombong loh Pak. Hati-hati Pak. Ya, kalau bisa di skip aja tuh gelar, nggak usah lah pakai gelar-gelar gitu. Telepon saya Pak Haji Fulan, nggak usah ya. Nanti sholatnya iri Pak. Semuanya iri. Tapi karena orang merasa kalau haji itu modalnya gede, dia harus dipanggil dengan nama Pak Haji. Kalau orang manggil kita Pak Haji nggak apa-apa, kita jangan membahasakan diri kita Pak Haji gitu. Bisa ya? Insya Allah. Itu udah berhasil tuh Pak, insya Allah, dalam masalah yang sedikit ini. Nah, kita ini bangun masjid nih, banyak donasi. Oh itu besar, nanti setannya tuh datangnya lebih banyak. Setan tuh nunggu supaya kita nanti nyebut, saya nih yang bangun masjid bro, gitu. Dia akan ngomong gitu satu saat. Jangan sampai terjadi. Ini jadi dalam bab agama dua, ilmu, amal. Dalam bab duniawi, perkara duniawi, orang bisa sombong. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama nasab, bibit kata orang Jawa ya. Bibit bobot bebet. Nah ini bibit nih Pak. Nasabnya nih, hati-hati nih ya. Oh saya masih Raden, saya masih apa Pak? Darah biru. Pas dicek darahnya merah juga Pak. Pas dibekam hitam ya, sama aja. Yang kedua, al-jamal, paras yang bagus. Kalau laki-laki ya gagah ganteng lah, kalau perempuan cantik. Bener ya? Kenapa public figure itu mau melakukan berbagai treatment untuk wajahnya, mau laki perempuan sama? Karena itu bagian dari brandingnya, bagian dari proyek pekerjaannya. Bener ya? Kenapa di sekarang ini di Korea Selatan itu rame operasi wajah, ya, operasi plastik. Hidung orang Korea kan nggak mancung-mancung, Pak. Ya, sama kayak kita. Sama kayak kita. Loh, sekarang mancung-mancung. Orang Korea itu wajahnya bulat-bulat, sekarang lonjong-lonjong, oval. Itu mereka kenapa bisa begitu? Ya karena wajah ini memang sesuatu. Nabi Yusuf itu dalam riwayatnya disebutkan, beliau itu pernah bercermin dan mengagumi wajahnya. Ini kalau dijual berapa nih gitu Pak? Kalau saya ini jadi budak nih, kira-kira begitu terbersit di hatinya. Bener kan dia jadiin budak kan habis itu? Nah, tapi ya itu skenario Allah semua lah ya. Dan yang paling berat bukan beliau jadi budak, tapi beliau kemudian hamma biha,
ada tarikan ke lawan jenis. Itu semua kita sama, Pak. Mau itu ustadz, mau hafal Quran, bolak-balik sama aja dia hafal Quran. Mau dia zikirnya jutaan ribu kali, itu masalah tarikan lawan jenis itu nggak akan bisa selamat. Barsiswa masih ingat barsiswa? Barsiswa itu kalau punya murid, duduknya bukan di lantai lagi, Pak. Saking banyak yang datang kepadanya. Duduk di mana? Kalau ada orang datang, udah kamu tarik nafas, langsung naik badannya. Begitu mereka. Saktinya, karomahnya. Tapi ternyata karomah itu belum tentu istiqomah. Karena karomah tertinggi adalah keistiqomahan. Maka kita berlindung minta ampun kepada Allah dengan masa lalu, masa mendatang, masa sekarang. Semoga Allah menjaga kita semua, ya. Jika pernah terjebak, semoga Allah memaklumi, memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kenapa ada orang latihan fisik, latihan silat, latihan fitness, workout, ya? Apa tuh? Kuwah, kekuatan. Nah, kekuatan ini dua macam juga. Ada kekuatan fisik, ada kekuatan militer, ada kekuatan politik. Maka semakin luas kekuatannya, semakin besar peluang dia sombong. Pernah lihat berita ibu-ibu muda atau anak-anak kuliahan, anak-anak SMA bentak polisi, ditangkap polisi, dibentak. Apa kata dia? Tahu gak kamu, saya ini anak jenderal, gitu. Tahu-tahu bukan anaknya jenderal, ponakan dari ponakan-ponakannya jenderal. Ini muncul viral juga tuh, ya. Kok nongol juga, kita nonton juga. Ternyata Allah ingin kasih tahu sebenarnya, nih, ternyata kekuatan bikin orang sombong. Yang dulu masih punya memori kuat, ini kan kita memori kita pendek, Pak. Zaman-zaman Soeharto punya kenalan sama tentara polisi, berasanya gimana? Saya nyaksiin, Pak, di kampung saya itu dulu ada preman baru pulang dari Jawa. Pulang, dia mau nguasain tanah tuh. Semuanya duitnya banyak, bagi-bagi ke preman-preman. Akhirnya preman kampung tiga kelurahan mainnya di situ, main gaple di situ. Jadi kalau orang bilang, kamu anak dari mana? Sebut aja nama si ketua preman ini. Langsung semuanya kabur itu, Pak. Nggak ada yang berani nyentuh. Apalagi kalau dia punya kenalan nama, ada backingnya di belakang. Ternyata orang ini ngerasa dia temenan sama jenderal lah, makanya ternyata bohong semua, nggak ada, gagah-gagahan aja, Pak. Ya kalau zaman sekarang dia foto sama jenderal terus ya ditunjukin orang nih, lihat nih, gitu. Nah ini kekuatan, bisa juga politik. Maka coba lihat juga ada kita temui, ya, anggota dewan bentak-bentak polisi ada, ya, di tengah jalan, pas lagi di mana gitu, ya, bentak orang, itu kelihatan kekuatan politik, kekuatan apapun, ya. Wal mal, nah keberapa nih? Nasab, paras, kekuatan, mal apa arti mal? Harta. Nah itu Bapak ngerasain sendiri lah, ya. Semakin tebal nih dompet, semakin ada perasaan kita bisa beli orang nih, ya, bisa beli harga diri orang. Ada bisa, waduh, semuanya. Kita itu pengen lebih dihargai karena mobil kita beda sama orang yang sebelah, gitu. Makanya orang-orang yang sombong itu nggak rela dia tetangganya mobilnya lebih bagus dari dia. Nggak sanggup dia menahan rasa iri itu. Masa? Dan itu terjadi, Pak. Dan itu bukan hanya di sini, di pesantren aja bisa begitu. Di pesantren itu ada ustadz beli mobil, bisa rame ustadz lain tuh. Bisa rame. Ustadz loh, Pak, ya. Apalagi yang bukan ustadz. Kalau ustadz sombong, iri, dengki, itu bahayanya bawa dalil. Nah, lebih ganas. Kalau orang awam paling-paling iri duniawi aja, pakai akal-akalan dia aja. Tapi kalau ustadz bawa dalil, ini yang paling bahaya, ya. Wa kasratul ansar, ini keberapa nih? Yang ketujuh, ya.
banyaknya pengikut, adanya backing tadi masuk. Maka public figure, ustadz yang banyak santri jamaah, bapak yang punya pengawal, punya anak buah. Kalau di sini ada yang anggota dewan banyak yang nyoblos, itu akan membuat kesombongannya lebih mudah masuk. Itu bahayanya, Pak. Jadi jangan dikira nih saya ini selamat, Pak. Saya takjub aja ada orang ngaji, saya kena udah. Saya takjub nih, saya gini, kalau gue yang ngisi nih rame, nah itu pada kena tuh, Pak. Itu habis saya itu, nggak dianggap saya ngajar agama itu. Secara zahir sih malaikat tulis pahala ngajar, tapi Allah kan mandang kolbu. Oleh Allah nggak dianggap masuk barisan kekasihnya, gitu. Ada berapa tadi? 2, agama, ilmu dan amal. 7, duniawi, apa tuh? 5 duniawi ya. Nasab. Ya, saya lupa tadi. Nasab ini masuk suku, hati-hati. Jadi kita nih banyak suku nggak nih? Jangan pernah berpikir suku kita lebih mulia dari suku orang. Kalau suku kita punya keistimewaan, pasti semua suku ada keistimewaan nggak? Suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Bugis, suku Madura, suku Minang, semua suku itu ada kelebihan masing-masing. Ini hati-hati, jangan pernah kita berpikir saya ini kan orang mana gitu, jangan. Nggak ada urusan itu, ya. Terjebak di situ udah kena nasab. Maka saya nggak sepakat ya kalau orang Jawa, Sunda itu udah larang nikah. Gimana laki perempuan ya? Karena nganggapnya itu kakak sama adek gitu ya. Itu dulu, itulah dulu udah lewat, jangan begitu lagi. Sama kalau di kampung-kampung tertentu nggak boleh orang suku ini nggak boleh nikah sama suku di luar. Ya zaman-zaman dulu sih begitu ya. Zaman sekarang kan nggak bisa begitu lagi. Nah, di bagian setelah ini beliau kemudian menyebutkan obatnya, ya, bagaimana cara ngobatin yang 5 tadi, 5 dunia dan 2 agama. Tapi tadi saya sudah sebutkan sebagian besar sebenarnya. Ya, intinya sederhana. Orang yang punya anugerah ilmu dan amal, maka seharusnya dia membaca surat Fatir, ya. Surat Fatir surat 35 ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang berilmu. Maka ilmu mana yang dianggap ilmu mendekatkan diri kepada Allah, ini yang disebut orangnya intelek. Jadi dalam bahasa Al-Quran, orang alim itu bukan yang banyak gelarnya, bukan doktor, LCMA, SAG, doktorandes, teman-teman dulu doktorandes ya, doktoranda, enggak. Orang yang kalau nambah ilmu, dia tambah mengenal Allah, tambah takut kepada Allah, maka mereka lah yang disebut dengan ulama. Maka bapak ini walaupun tidak kuliah di kuliah UIN, IAIN, nggak nyantri, itu bisa jadi ulama batinnya. Bisa nggak jadi ulama? Bisa. Saya bisa nggak dicopot dari barisan ulama? Bisa, kalau saya merasa diri saya paling pinter. Saya merasa berilmu sedikit aja, Pak, ini bahaya. Saya udah di ujung tanduk udah. Maka setiap kali selesai ngajar dan sebelum ngajar, saya itu minta ampun dan minta perlindungan dulu kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai saya ngajar lalu ada perasaan merasa sesuatu. Makanya saya sebelum doa, sebelum ngajar, diam dulu nggak? Ya, itu sebenarnya untuk mengkondisikan hati supaya tidak ada perasaan-perasaan itu. Sering muncul soalnya. Kalau saya ngaji agama, ya alhamdulillah kita belajar ilmu spiritual, itu sering terbersit. Saya yakin Bapak juga lebih parah juga tuh. Ya beda, mungkin beda sebabnya. Kalau saya sebabnya di ilmu, kalau Bapak mungkin sebabnya di kalau punya harta, pekerjaan, jabatan, nasab. Ya. Tapi yang sama kita semua nanti di bab amal. Nah, orang merasa dirinya beramal.
Kita itu baru boleh berbangga dengan amal kalau yakin amalnya diterima. Siapa yang yakin amalnya diterima? Nggak ada. Karena nggak ada berarti nggak bisa dibanggain, Pak. Ya. Jadi pendek kata, beliau ingin mengajarkan kepada kita, jika kamu sudah mengetahui ada 7 diagnosa penyebab orang sombong, penyakit dalam kolbu bernama sombong, maka copotlah itu. Yang 2 dalam bab agama itu dibenerin. Anggap ilmu itu dari Allah, anggap amal itu karena hadiah dari Allah. Kita kalau lagi ada orang azan kan kita baca hayya ala shalah, lalu kita baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Ini kita juga sering ulang ya. Tiada daya dan upaya untuk sholat kecuali dengan izin Allah. Berarti saya bisa beramal karena Allah nggak? Bapak bisa bantu orang, bantu bikin masjid, itu harta dari siapa? Allah. Mau bangga? Cuma dipinjemin doang kok. Lewat nama kita, terus kita ngasih. Nih kita kasih ilustrasi. Saya nitip ke Bapak duit 1M. Pak, tolong nanti kasihin ke masjid. Waktu megang duit itu merasa punya kita nggak? Kalau kita merasa ini punya saya loh gitu. Sama kayak Bapak saya pinjamin mobil bagus, harga 3M, dipinjem. Jalan ketemu temannya di kafe, bilang, "Woi, lu mobilnya bagus ya?" "Iya, nih mobil gue nih baru beli." Itu orang tahu diri nggak tuh? Nggak tahu diri. Maka orang sombong itu nggak tahu diri. Dia dititipin, terus merasa dirinya berhak, nggak tahu diri. Ya, itulah hakikatnya iblis. Iblis itu boleh diartikan ablasa iblis itu yang nggak tahu diri. Ya, kesel banget tuh iblis kita kata-katain gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Maka iblis ketika meminta kepada Allah, "Ya Rabb, izinkan aku panjang umur di bumi, dan dengan kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka." Dengan apa yang menyesatkan? Jurus pertamanya adalah bab kibir, sombong. Karena Syekhul Mutakabbirin, gurunya orang sombong itu adalah iblis. Ya, jadi siapa yang sombong nanti dia bukan di belakang barisan Nabi, belakang barisan iblis. Nauzubillah min dzalik. Mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia doktor, profesor, mau kata orang dia wali, 1000 karomah, merasa dirinya sedikit aja ada perasaan benar, merasa dirinya paling benar. Hati-hati. Saya melihat hari ini banyak orang-orang mengajarkan kita itu beragama kayaknya paling benar, berpolitik kayaknya paling benar, berharokah punya pergerakan kayaknya paling benar. Ini mulai bahaya. Zahirnya kayaknya soleh, batinnya sebenarnya temenan dengan iblis. Nauzubillah min dzalik. Saya rasa cukup ya. Ya, udah ketahuan diagnosanya, tinggal dibersihin, tinggal dihafalin. Tadi ilmu, amal. Kalau duniawi, nasab, paras, kekuatan, harta, kasratul ansar, banyak follower, banyak teman, banyak backing. Nauzubillah min dzalik ya. Fadhal Pak. Udah kenyang kan ya? Ya. Zaman sosmed ini kan, sosmed itu kan memfasilitasi kita untuk sombong, update status, followernya banyak. Jadi makin banyak orang kita kalau untuk menjadi betul Pak. Jadi sekarang itu gampang jadi wali setan, gampang jadi waliullah. Jadi ini tips nih, kalau mau posting, auzubillah dulu ya. Auzubillah minasyaitonir, baru posting Pak. Niatkan, ya Allah, aku niat bukan karena apa-apa, tapi karena ingin tahaddus bin ni'mah misalnya, sharing tentang nikmat Engkau, atau ingin berbagi kebaikan, atau ingin nge-save hikmah yang Engkau turunkan supaya saya nggak lupa nih gitu. Jadi harus disugestikan ke dalam diri berkali-kali. Kalau enggak, udah di private aja Pak IG-nya. Ya, ditutup dulu gitu. Nanti kalau udah beres lagi, buka lagi begitu. Jadi emang sekarang zamannya zaman mengundang untuk arah sana kuat. Maka coba lihat public figure tertentu, artis tertentu, ketika dia menyinggung satu kelompok ketakutan, maka dia undanglah ustadz ini, ustadz itu, supaya memperbaiki namanya. Ya nggak bisa. Nah, kalau sudah begini gawat Pak.
Apa gawatnya? Nanti dia akan mengikuti selera followernya, selera pasar. Nah, ini gawatnya orang-orang yang kiber itu. Maka orang-orang sombong itu sebenarnya bukanlah orang kuat, tapi dia orang lemah, karena dia harus mengikuti selera pasar. Pengikutnya mau lagi trending ini nih, dia tidak bisa membuat trending baru, tapi dia bisanya ngikutin trending. Nah, Nabi Muhammad itu kan buat trending baru, Pak. Orang nyembah berhala, belum ngajarin gak nyembah berhala. Ya, orang ngajarin kalau ketemu tuh ya kalau minum bukan minum kopi, minum tua. Belum ngajarin nggak begitu. Jadi beda di zaman Nabi. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik rumah adalah rumah yang terasa luas. Bukan berarti rumah kita harus gede, tapi rumah kita terasa luas, kita nyaman di rumah. Maka sebaik-baik sosmed yang tidak terlalu sering kita pasang status lah, ya. Biar nggak terlalu merasa besar kepala ketika banyak follower. Ini ceknya satu aja, Pak. Sedih, sakit hati, terpuruk nggak kalau ada orang unlike? Girang, melayang nggak kalau ada orang like? Senang biasa boleh, sedih sedikit boleh. Tapi kalau girangnya berlebihan, sedihnya terpuruk, berarti belum pantas pakai sosmed. Sebenarnya begitu, ya. Tapi kalau kita udah nggak takut dikata-katain orang, ya apa udah hantam aja, Pak. Lanjut aja tuh. Ya, gimana? Kalau yang terjemah kita ini ada terjemah. Sepertinya ini ada terjemahannya. Ya, ini kan Mau'izatul Mu'minin, Mukhtasar Syekh Al-Qasimi namanya. Jadi nanti kalau cari Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Dimashqi. Nanti saya fotoin deh ke Ustaz ya. Kalau yang ada di Lazada apa Tokopedia ya, itu ada terjemahannya. Cuma saya nggak tahu itu terjemahan dari saudaranya Imam Ghazali, Imam Ahmad Ghazali, atau sudah ringkasan ini. Jadi ringkasan ini ada kelebihannya, lebih teratur. Syekh Jamaluddin Al-Qasmi. Sebenarnya yang langsung dari Imam Ghazali juga yang mukhtasar dari Imam Ghazali. Ya itu diragukan karena Imam Ghazali nggak buat ringkasan. Mungkin itu ringkasan yang Ghazali yang lain gitu. Jadi agak banyak. Ya. Kalau saya beli aja semua ya, Pak. Akhirnya di rumah itu ada beberapa ya ringkasan-ringkasan Imam Ghazali. Nah kalau saya memilih ini karena bahasanya lumayan bagus. Ustaz, ada 3 pertanyaan dari online. Fadhal. Langsung semuanya langsung saja. Ya. Yang pertama. Satu dulu. Satu. Yang pertama, dahulu Iblis tinggal di surga. Karena di surga itu tidak ada sifat sombong atau sifat jelek lainnya. Kenapa Iblis bisa mempunyai sifat seperti itu? Awalnya Iblis nggak sombong, ya. Makanya Allah tanya, apakah engkau minal alin, orang yang tinggi? Maka diusir ketika tumbuh bibit itu dalam dirinya, maka diusirlah iblis dari surga. Jadi surga itu nggak ada orang sombong. Nah, iblis itu dulu pernah tidak sombong. Nah, orang nggak sombong kayak bapak ini misalnya nggak sombong nih. Kita uji, ada bibit nggak di dalam? Kalau ada bibitnya pasti keluar. Nah, iblis itu pas diuji kambuh, gitu masalahnya dia. Maka diusir. Sama gitu. Jadi ada wali diangkat terus merasa sombong dengan kewaliannya, dicopot dia dari kewaliannya. Mau dia ulama, mau dia hafal Quran, gak ngaruh, Pak. Jadi bisa begitu ya. Jadi ada namanya mantan wali. Nah itu dia contohnya iblis itu. Pertanyaan kedua. Sombongnya seperti apa yang menyebabkan orang tidak masuk surga? Semua kesombongan. Sombong itu merasa diri besar, diri lebih baik, diri lebih soleh, lebih bagus nasab, lebih bagus paras muka, lebih kuat. Nah, itu lebih-lebih yang semua yang 7 itu. Cuma yang paling parah yang agama. Kenapa paling parah agama? Karena nanti tentara Dajjal di akhir zaman itu penyakit yang ada dalam dirinya adalah rasa sombong berilmu. Jadi jangan heran, Pak, tentara Dajjal itu bukan zombie.
Tapi orang berbaju kayak kita, bajunya baju-baju muslim begini, tapi menghalalkan darah sesama muslim, mengkafirkan. Kan bibit-bibit sekarang udah ada. Awal-awal bidah-bidahin dulu, ya, bidah. Lama-lama bilang apa? Ziarah kubur syirik, tawasul syirik. Nah, ini udah bibit-bibit ini. Kalau ini dibiarkan, lihat Irak. Irak udah hancur Pak sekarang, ISIS. Itu bibitnya tadi. Maka jangan pernah kasih ruang ajaran-ajaran ekstrem ini masuk ke masjid-masjid kita, ke madrasah-madrasah kita. Ini yang saya nyinyirin dikit. Kok pesantren modern menerima kitab Syekh Saleh Fauzan diajarkan di pesantren modern? Di situ disebutkan bertawasul itu syirik. Buat maulid Nabi itu menyerupai Nasrani. Bukan gawat itu. Jadi mereka ini nggak langsung mengkafirkan, tapi lafaz itu mengkafirkan nggak intinya? Ya, nggak langsung, tapi isinya ini mengkafirkan. Bertabarruk di kubur. Tabarruk di kubur itu diterjemahkan menyembah kubur. Loh, tabarruk di kubur itu seperti yang dilakukan kita kalau pergi ke Raudhah Nabi, terus kita ngucapin salam. Itu namanya tabarruk, Pak. Sholat di situ, itu tabarruk namanya. Boleh nggak nyentuh kubur? Dulu Syekh Imam Sya'rawi ini mufassir di Mesir. Ya, Mutawalli Sya'rawi. Itu beliau zaman-zaman itu belum dipagar. Beliau ciumlah bangunan, ada kuburan tuh, cium bangunan paling luarnya. Askar marah, dia nggak tahu yang dia marahi adalah seorang ulama besar di Al-Azhar. Haram, syirik, haram gitu. Arab, lu nggak ngerti ini haram, ini syirik. Orang ini teriak, langsung diambil jidatnya, dicium sama Syekh Mutawalli, langsung dikaget-kaget. Ini syirik nggak kira-kira begitu kalau bahasa beliau? Enggak, bingung dia. Berarti mencium tempat sesuatu, mencari berkahnya atau mendapatkan apa, itu bukan syirik. Mereka menganggap itu syirik, Pak. Salah paham mulu. Kita bilang tabaruk ngambil berkah, dianggap menyembah kubur. Nggak nyambung. Apalagi nanti ada nih rambut-rambut Nabi. Ini sekarang udah banyak nyebar, Pak. Ini udah mulai tanda. Mereka nggak percaya itu. Dan yang paling sedih, mereka nggak percaya ada zuriat Nabi, keturunan Nabi. Bahaya nggak? Imam Mahdi yang hadisnya sahih itu keturunan Nabi bukan? Nah, mereka nggak percaya, Pak, ada keturunan Nabi. Maka saya mengimbau teman-teman yang terjebak kepada kesalahan, kekeliruan ini, ayo dikaji kembali. Mau jadi tentara Dajjal ntar, atau tentara Imam Mahdi gitu. Ya kita kan nggak tahu kita ada umurnya panjang apa enggak. Kalau umur kita panjang, semoga kita di barisan yang benar gitu. Jangan pastikan juga kita benar, belum tentu. Kira-kira gitu, Pak, ya. Apakah boleh menyombongi orang yang sombong? Nah, itu hadisnya palsu itu. Kabiru al-mutakabbir. Ada hadis itu. Itu saya baca ada di Mukhtar al-Ahadis, diajarkan di beberapa pesantren lama. Cuma beberapa pesantren itu sudah merevisi, nggak pakai kitab itu. Kabiru al-mutakabbir. Bersikap sombonglah terhadap orang sombong. Itu bukan berarti nyuruh kita naruh kesombongan di hati. Jadi kalau mau dipakai itu lafaz riwayat, mau dianggap nih, ayo kita pakai boleh. Tapi dengan syarat, bukan sombong. Kalimat ini kan kabara yukabiru. Itu beda dengan kibir. Kabaro itu pura-pura sombong. Nah, itu beda, Pak. Pura-pura sombong lah, ya kerjain orang sombong gitu. Boleh nggak ngerjain orang sombong? Boleh, Pak. Kerjain madalil kalau dia masalah agama. Kalau dia belagu masalah harta, kerjain aja. Pura-pura ya pengen ditraktir kayak apa kayak gitu. Itu maksudnya kabiru itu. Jadi bukan dia pakai Fortuner, bapak pakai Fortuner 2 gitu, bukan. Nggak nyambung itu. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi kabiru al-mutakabbir itu bukan hadis yang sahih. Itu pertama. Itu perkataan asar lah, asar ulama salafus saleh. Dan maknanya bukan menaruh kesombongan di hati, tapi pura-pura atau belaga ngerjain orang sombong. Jadi kalau terjemahan saya gimana? Kalau bahasa gaulnya enak sih, Pak. Kerjain orang sombong gitu. Bahasa bakunya apa, Pak? Itu bahasa gaul gitu, Pak.
Kita udah kena ngomong begini tiap hari, jadi susah juga dengan bahasa Indonesia yang EYD ya. Apa Pak? Waduh, susah juga bahasa Indonesia, nggak lolos nih bahasa Indonesianya nih. Ya kira-kira begitu. Jadi kerjainlah itu orang sombong, tapi jangan taruh kesombongan di dalam hati. Siapa yang boleh melakukan itu? Hanya 2 orang. Pertama, sahabat yang sayang, cinta ke saudaranya, yang saudaranya ini terjebak sombong. Yang kedua, guru mendidik muridnya. Cuma 2 orang itu. Di luar itu nggak boleh ngerjain. Nanti kita malah yang sombong-sombong. Dia sembuh dari kesombongan, kita mengidap kesombongan itu. Ya sama kayak teman saya ahli ruqyah, tapi dia nggak memagar dirinya. Dia ruqyah orang, habis itu dia yang kesurupan setan. Dia nggak kesurupan jin, Pak, kesurupan setan. Setan sombong, maka dia merasa paling benar karena nggak mager kolbunya, merasa udah mengislamkan banyak jin, merasa dirinya metode ruqyahnya udah paling benar. Ada orang kritik dikit dianggap salah, wah, itu udah kena tuh. Bukan kesurupan jin, dia kesurupan setan. Nah kalau setan yang kesurupan lebih bahaya daripada jin. Jin bacain dikit beres. Kalau setan dibacain mau bilang, aku juga tahu. Gitu. Kan repot Pak jadi. Terakhir. Bijaknya menghadapi orang yang sombong atau membanggakan diri. Ya sama kayak tadi ya, cara menghadapi orang sombong. Kalau kita sahabat dia yang sayang sama dia, maka kerjain. Nah, ngerjain itu niatnya adalah menasihati dia, atau kita sebagai gurunya. Saya dulu waktu masih nyantri mahasiswa, saya sombongnya bukan main. Karena dulu hampir tiap hari menghafalkan hadis Pak. Jadi hafalan hadisnya waktu itu banyak sekali. Dan itu diniatkan untuk mendebat orang. Ya, kalau baca apa niatnya, wah ini untuk senjata ngelawanan. Udah kebayang semua di kepala tuh. Jadi saya tahfiz menghafalkan ayat Quran itu niatnya bukan mau untuk dibawa sholat, tapi untuk nanti dijadikan dalil menghantam orang. Ya. Lalu ketemulah guru, alhamdulillah. Guru saya ini ngerjain saya kira-kira begitu. Ya. Nah, di situ bisa ngobatin. Alhamdulillah. Pas kita jadi dosen, jadi guru di pesantren, kita ngeliat santri yang sama kayak kita dulu Pak. Saya nyesek juga ya. Berarti kiai saya dulu nyesek Pak ngeliat saya itu. Ya minta ampun kepada Allah, saya berdoa, ya Allah, tolong jangan biarkan dia seperti itu, tolong tegur dia dengan cara yang baik. Bener nggak nyampe setahun dia berubah. Nah berarti karena Allah yang merubah, bukan kita. Kita cuma asbab aja. Semoga kajian di pagi ini bisa membantu kita mendiagnosa kalau ada penyakit itu dalam diri kita, segera diperbaiki, segera tobat, tobatnya tobat batin, ta'awusnya ta'awus batin. Semoga Allah menjaga keturunan kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita dari penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.